Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Daris Hardianto SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa pendidikan teknik otomotif kelas B. Tak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidane Aziz, status saya sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dengan nomor induk mahasiswa 2003504. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi tentang pengaruh sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern serta canggih, sistem telah dianggap menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi suatu industri. Contohnya, industri otomotif. Dalam beberapa sistem yang terhubung pada industri otomotif, salah satu sistem yang bisa dikatakan penting yaitu sistem keamanan. Agenda pembahasan pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan, berisi mengenai fenomena, teori relevan, konfirmasi fenomena dengan teori, penelitian terdahulu, rumusan masalah, dan kajian teori. Yang kedua, yaitu metode. Pada bagian metode akan menjelaskan mengenai identitas, desain, sumber data, instrumen, serta prosedur. Ketiga, yaitu hasil pembahasan. Bagian ini merupakan bagian paling penting karena memuat hasil sisi persepsi masyarakat mengenai sistem keamanan serta mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian terhadap sistem keamanan dan menjelaskan tentang sistem keamanan terbaru pada era masa kini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Fenomena. Dalam beberapa sistem dalam suatu kendaraan, salah satu sistem yang dikatakan terpenting yaitu sistem keamanan, khususnya yang dapat membantu serta menolong para pengemudi dalam berkendara, sehingga mereka mampu selamat dari adanya kecelakaan yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti fenomena yang saya kutip dari Mahawati dan Eni tentang analisis faktor resiko keamanan berkendara sebagai database surveillance kecelakaan lalu lintas pada remaja Semarang 2015. Beliau mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian di kalangan masyarakat berusia 15-24 tahun. Lebih dari 90% angka kematian yang diakibatkannya terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanggulangan, kecelakaan lalu lintas diperkirakan akan mengakibatkan kematian sekitar 1,9 juta tahun pada tahun 2020. Teori relevan. Berkembangnya zaman ke zaman yang semakin modern dan canggih menjadi suatu adaptasi dan pembaruan bagi para individu, khususnya dalam dunia otomotif. Berbicara mengenai dunia otomotif, salah satu pemahamannya yaitu sistem keamanan yang perlu dikaji dan ditinjau lebih baik lagi agar pemahaman tersebut bisa menjadi suatu sistem acuan. Dalam artikel bersumber dari Dia, tahun 2013 nomor 9, mengatakan bahwa semakin canggih sistem keamanan, maka semakin berkurang resiko kecelakaan. Kenapa? Karena keselamatan berkendara mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain agar dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, saya bisa membuat konfirmasi fenomena dengan teori yang sudah ada. Berdasarkan kurangnya kondisi pemahaman tentang dunia otomotif dan sistem keamanan,
diperlukan sarana dan akses yang mendukung dalam berjalannya sistem keamanan otomotif dalam mengurangi dampak kecelakaan. Usaha yang dapat dilakukan adalah menambah serta mengupgrade sistem keamanan pada suatu kendaraan tersebut. Penelitian terdahulu. Banyak artikel ilmiah yang membahas tentang sistem keamanan. Salah satu contohnya pada tahun 2012 berjudul Real-Time Vehicle Tracking System Using GSM and GPS Technology, an Anti-Theft Tracking System oleh Mauria, Singh, dan Jain. Dalam artikel tersebut, mereka bertujuan untuk mengurangi tindakan pencurian pada kendaraan mobil, meskipun pada mobil tersebut sudah dipasang alarm. Perbedaan yang mendasar pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam membahas pengaruhnya yang dampak khususnya mengurangi dampak kecelakaan serta menjadi pengaman bagi setiap individu yang membawa kendaraan tersebut. Penelitian artikel ilmiah ini merumuskan 3 masalah sekaligus menjadi tujuan dalam artikel ini. Yang pertama yaitu melihat sisi persepsi masyarakat mengenai sistem keamanan terhadap kecelakaan. Yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat terhadap sistem keamanan tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan sistem keamanan terbaru pada era masa kini. Kajian teori. Sesuai dengan judul, ada baiknya mengetahui pengertian dari masing-masing kata seperti sistem. Sistem adalah cara atau melakukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti suatu benda atau perangkat yang terhubung yang beroperasi secara bersamaan. Biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja dari keseluruhan secara sistematis, bersumber dari Merriam-Webster. Selanjutnya, keamanan. Keamanan menurut G.J. Simpson merupakan manajemen pengelolaan serta proses yang bertujuan mengatasi, mengurangi, mencegah, dan melindungi dari adanya bahaya, sehingga kita bisa dikatakan bebas dari bahaya. Dan yang terakhir yaitu kecelakaan. Kecelakaan yaitu suatu kejadian yang tidak disengaja, yang terjadinya tidak tentu, serta tidak ada yang tahu kapan akan terjadi dengan adanya kecelakaan. Dengan adanya kecelakaan, bisa menyebabkan beberapa kerugian fisik, materi, waktu, serta bisa jadi merenggut nyawa. Dalam teori kecelakaan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, yang kedua kecelakaan lalu lintas sedang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, selanjutnya membahas agenda yang kedua, yaitu metode. Metode yang saya gunakan untuk membantu artikel ilmiah ini yaitu metode survei. Metode survei ini memiliki identitas, yaitu pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan ataupun tertulis, bersumber dari Pratiwi tahun 2012. Desain metode survei yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan beberapa sampel. Serta sumber data yang saya teliti yaitu terdiri dari mahasiswa jurusan pendidikan teknik otomotif dan non-otomotif, tenaga pendidik dan dosen, serta dari kalangan masyarakat. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, saya menggunakan instrumen berupa kuesioner, berupa Google Formulir. Karena menurut Suherman, pada tahun 2003 nomor 77, beliau mengatakan bahwa tes esai amat baik untuk menarik hubungan antara pengetahuan atau fakta-fakta yang mengendap dalam suatu struktur kognitif. Adapun prosedur yang sebelumnya saya lakukan, diantaranya yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, saya melakukan beberapa hal seperti penyusunan artikel ilmiah, berkonsultasi dengan dosen, serta menyusun pertanyaan pada kuesioner. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan menguji cobakan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada beberapa sumber data. Dan yang ketiga, tahap terakhir yaitu analisis dan evaluasi dengan cara pengumpulan data serta mengolah hasil penelitian. Hadirin yang berbahagia, agenda yang ketiga yaitu membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil terhadap sisi persepsi masyarakat mengenai sistem keamanan yang berdampak terhadap kecelakaan. Dengan itu diperoleh hasil. Seiring pesat pertumbuhan kendaraan tersebut,
Kecelakaan juga semakin banyak. Meningkatnya kecelakaan ini membuat orang berpikir bahwa kecelakaan itu sendiri tidak hanya takdir saja, melainkan juga ada penyebabnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, kecelakaan itu dicari solusinya. Setelah melihat beberapa jawaban dari berbagai sumber responden saat mengisi kuesioner, hampir 95% mengatakan bahwa sistem keamanan pada otomotif sangat berperan penting dan dibutuhkan pada suatu kendaraan otomotif dan berpengaruh serta mengurangi dampak kecelakaan. Ini selaras dengan teori yang dikatakan oleh Profesor Dr. Marji M. Kes. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat dalam hal sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Dengan hasil, hampir seluruhnya sangat peduli akan sistem keamanan otomotif dengan beberapa contoh argumen seperti berkendara harus mengedepankan safety, keamanan dengan cara menggunakan serta memanfaatkan sistem keamanan sebaik mungkin. Dan selain itu, keamanan merupakan aset yang berharga dan menjadi nomor satu. Jadi sangat penting jika suatu kendaraan dipasangnya sistem keamanan. Karena dapat memberikan rasa aman yang nyaman terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Bender tahun 2003 tentang kepedulian. Dan pada hasil pembahasan ketiga sekaligus terakhir, yaitu menjelaskan mengenai sistem keamanan terbaru pada era masa kini. Karena menurut teori yang bersumber dari Frank Ebert Peterson mengatakan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda dan biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas dan struktur. Maka berangkat dari hal itu perlu juga menjelaskan agar dapat memahami tentang sistem keamanan pada kendaraan. Dalam suatu kendaraan mobil, banyak sekali sistem keamanan yang mencakup di dalamnya. Di sini, saya hanya menjelaskan beberapa komponen yang sangat penting dan dibutuhkan saja. Yang pertama, yaitu sabuk pengaman. Fitur keselamatan mobil yang paling utama dan harus ada dalam setiap mobil adalah sabuk pengaman. Karena sabuk pengaman akan menahan tubuh untuk tetap di kursi dan tidak terlempar ketika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara. Yang kedua, airbag. Fitur keselamatan mobil airbag sangat membantu menyelamatkan nyawa ketika terjadi kecelakaan. Karena berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia agar tidak terbentur dengan bagian mobil. Sekarang, hampir semua mobil sudah disediakan airbag, minimal 2 buah untuk pengemudi dan penumpang depan. Yang ketiga yaitu ABS atau Anti-Lock Braking System. Fitur keselamatan mobil ABS berfungsi sangat penting ketika melakukan pengereman mendadak. Pada mobil yang tidak menggunakan ABS, saat dilakukan pengereman mendadak kemungkinan besar roda akan terkunci dan mobil akan tergelincir. Yang keempat, kontrol stabilitas dan traksi. Di antaranya ada ISC, VSC, dan TC. Adanya fitur keselamatan mobil yang canggih untuk mengontrol stabilitas dan traksi mampu menghindari mobil melintir akibat penyebab itu tadi. Sistem tersebut menginterferensi rem dan gas untuk memperlambat laju mobil agar mudah dikendalikan. 5. Tire Pressure Monitoring System atau TPMS adalah sistem yang memantau tekanan ban. Adanya pemantau tekanan angin ban ini sangat membantu pengecekan angin ban secara rutin. Tentunya mempermudah untuk memantau dan dapat mendeteksi ban mengalami kebocoran. Dan keenam yaitu kamera dan sensor parkir. Fitur ini membantu urusan memarkirkan kendaraan, apalagi ditambahkan kamera untuk memantau area belakang. Pengemudi tidak perlu repot lagi memperhitungkan jarak, hingga harus memalingkan pandangan ke berbagai sudut. Fitur ini lebih membantu alat keselamatan bagi orang yang ada di sekitar mobil, sehingga dapat mendeteksi lebih awal apakah ada objek yang menghalangi ataupun tidak. Pada agenda terakhir, yaitu menyampaikan kesimpulan tentang artikel pengaruh sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bisa mengetahui serta memahami melihat sudut pandang dan persepsi masyarakat terhadap sistem keamanan pada otomotif. Mereka mengatakan bahwa sistem keamanan pada otomotif sangat penting dan dibutuhkan pada kendaraan karena bisa berpengaruh dan mengurangi dampak kecelakaan. Pada dasarnya, sistem keamanan ini merupakan salah satu komponen penting dalam aspek sistem pada kendaraan. Sehingga penelitian ini pun mengkaji seberapa besar tingkat kepedulian mereka terhadap sistem keamanan otomotif. Dengan hasil, mayoritas sangat peduli akan sistem keamanan tersebut. Serta pada hasil dan pembahasan yang terakhir dapat disimpulkan, menjelaskan serta memahami sistem keamanan terbaru pada saat ini, seperti sabuk pengaman, airbag, ABS, ESC, VSC, TC, tire pressure monitoring system, kamera, dan sensor parking. Dengan banyaknya fitur sistem ini, bisa mengurangi pula faktor kecelakaan serta kerusakan yang terjadi pada kendaraan, sehingga keawetan dan standarisasi kendaraan tersebut pun bisa terjaga. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.